Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu abang kakak adik jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen batu bata batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 33300009097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berhati-hatilah kalian dari perkara yang baru, karena ia adalah kesesatan. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya, maka wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Kemudian gigitlah ia dengan gigi gerahammu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin kita bahas Khawarij. Khawarij ini kelompok yang cukup berbahaya, apalagi kalau sekarang ini disebut dengan Neo Khawarij. Banyak sekali kasus-kasus ini, indikasi-indikasi dan kesamaan, serta terjadi persoalan-persoalan yang memang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Nah, maka di subuh hari ini kita akan coba membahas satu kelompok yang juga muncul pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib ini, ketika terjadi pertikaian antara Ali dengan Muawiyah, dua kelompok sekaligus muncul. Yang pertama kelompok Khawarij, yang kedua kelompok Syiah. Yang keluar dari barisan Ali namanya Khawarij. Kalau sekarang ini disebut dengan Khawarij dengan model-model yang indikasi, atau pemikiran-pemikiran Khawarij itu sekarang itu ada. Yang kedua, tadi yang keluar berarti yang membenci, yang mengkafirkan Ali, yang mengkafirkan Siti Aisyah, yang mengkafirkan Abu Musa al-Ash'ari dan sahabat-sahabat Nabi, termasuk salah satunya yang dikafirkan adalah Muawiyah. Muawiyah termasuk yang dikafirkan. Kemudian di tengah orang-orang yang membenci kepada Ali, yang tak suka kepada Ali, muncul orang yang cinta kepada Ali. Kelompok yang cinta kepada Ali, yang menyayangi Ali, yang mengaku pengikut Ali disebut dengan Syiah. Nahnu Syi'i, kami adalah Syi'i, Syiah, pencinta Ali. Sebenarnya yang Khawarij tadi dan yang pencinta Ali, dua kelompok yang jadi satu. Tapi karena mereka sudah berbeda pikiran dan tidak suka dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, maka keluar, tersisalah yang pencinta-pencinta Ali. Kelak pencinta-pencinta Ali yang disebut dengan Syiah ini, mereka tersebar. Ada yang sampai ke Mesir, ada yang di Iran, ada yang di Irak. Kenapa kok Kufah menjadi pusat Syiah? Karena memang Ali memindahkan kerajaannya di Kufah, dari Madinah ke Kufah. Sementara Muawiyah di Syam, Damaskus. Jadi jauh jaraknya. Tapi terjadi perperangan di antara mereka. Nah, melihat dua kelompok ini yang bertikai, ini, maka ada satu kelompok yang juga muncul di tengah itu untuk mendamaikan kedua perbuatan tersebut. Ada yang mengatakan yang telah membunuh ini dosa besar. Ada kelompok yang lain mengatakan tidak, dosa besar. Maka diambillah tengah-tengah oleh kelompok yang akan kita bahas ini. Maka kelompok yang akan kita bahas ini dinamakan dengan Murji'ah namanya. Ini lebih berbahaya juga. Bahaya Khawarij, bahaya Syiah, ini juga berbahaya. Namanya Murji'ah. Nanti kita bahas siapa Murji'ah tersebut.
Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada masa kepemimpinan Muawiyah ibn Abi Sufyan mengambil kekuasaan daripada Ali bin Abi Thalib, dalam jalur perdamaian diserahkanlah kepada Ali bin Abi Thalib, diserahkanlah kepada Muawiyah atau diambil oleh Muawiyah jabatan khalifah. Ketika pada masa Ali bin Abi Thalib, Ali meninggal dibunuh oleh Ibnu Muljam, salah satu di antara antek-antek Khawarij. Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, maka oleh para sahabat diangkatlah anaknya menjadi pemimpin setelah Ali, namanya Al-Hasan. Tapi tak lama tampuk kekuasaan Al-Hasan, hanya 7 bulan. Jadi setelah Ali meninggal dibunuh oleh Ibnu Muljam, diangkat oleh para sahabat anak daripada Ali bin Abi Thalib yang bernama Al-Hasan, kakak daripada Al-Husain. Uniknya, Al-Hasan hanya memimpin selama 7 bulan. Di akhir kepemimpinannya, Muawiyah ibn Abi Sufyan tetap tidak mau dan bersikeras. Terjadi pertikaian dan perselisihan. Nah, ini yang tadi hadis kita bacakan. Kalian akan menemukan banyak terjadinya perselisihan. Terjadinya perselisihan antara Muawiyah dengan Al-Hasan itu dipicu oleh karena ketidaksukaan Al-Hasan terhadap kebijakan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib atas pembunuh daripada Utsman ibn Affan. Kelak Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari pembunuhan Utsman ibn Affan ini tidak diketahui siapa pembunuhnya, sampai Siti Aisyah bertikai dengan Ali bin Abi Thalib karena Ali belum menemukan pembunuhnya dan belum mengeksekusi mati. Singkat cerita, Muawiyah juga begitu. Dipiculah ketika karena Ali tak berhasil menemukan, akhirnya Muawiyah mencela. Sebenarnya ini bahasa ini tidak perlu dibesar-besarkan, tapi sebagian ulama Damaskus mengatakan pernah terjadi pencelaan terhadap Ali bin Abi Thalib di Syam yang dilakukan oleh keluarga Muawiyah. Nah, apa pencelaan-celaan terhadap kepada Ali bin Abi Thalib? Ya, sifatnya qaulaz zur, perkataan yang tidak baik, perkataan yang mengatasnamakan Ali bahwa Ali ini tidak berani atau mendukung kelompok-kelompok yang telah membunuh Utsman ibn Affan. Jadi Bapak Ibu, Utsman meninggal, Ali datang terlambat, maka tuduhan kepada Ali yang membunuh Utsman ini adalah kelompok-kelompok Ali. Karena kelompok-kelompok Ali yang merasa mencintai Ali yang di Mesir itu, namanya Syiah Fatimiyah, itu mengaku bahwa, dan mereka menganggap bahwa yang berhak jadi khalifah itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tapi yang lebih berhak adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini poin pentingnya di situ. Sehingga terjadi pertikaian. Padahal Ali tidak begitu. Ali tidak begitu. Ali tak pernah menganggap diri dia Syiah, tak pernah. Ali tak pernah. Hanya saja yang mengakui mencintai Ali. Nah, singkat cerita, Ali bin Abi Thalib dituduhlah membunuh Utsman ibn Affan, atau dituduh menyuruh orang untuk membunuh Utsman ibn Affan untuk merebut tahta kekuasaan. Nah, ini fitnah nih Pak. Jadi fitnah yang muncul. Pada masa itu jumlahnya tak banyak, sedikit. Yang jumlah sedikit aja fitnahnya ada. Apalagi yang jumlahnya banyak seperti sekarang. Jadi kehidupan kita akhir-akhir ini Bapak Ibu itu penuh dengan fitnah saja. Karena kata para ulama, mauqifus salaf fil fitan. Kata para ulama, bagaimana posisi para ulama dalam kondisi fitnah-fitnah yang terjadi. Disampaikan para ulama, salah satu fitnah yang terjadi itu ya fitnah ini. Fitnah yang terjadi pada Utsman, fitnah yang terjadi pada Ali, fitnah yang terjadi pada Al-Hasan, fitnah yang terjadi pada Aisyah, fitnah yang terjadi kepada Al-Husain. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, fitnah ini berbahaya. Berbahaya. Penyebab perselisihan dan pertempuran umat muslim itu sendiri. Jadi kalau terjadi pertikaian sesama muslim, itu bukan sekarang saja, sudah dari dulu. Dari dulu, bahkan pada masa para sahabat sudah terjadi. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Ketika Al-Hasan mengambil jabatan khalifah, Muawiyah tetap tidak mau. Permintaannya sama.
untuk menumbas orang-orang yang membunuh daripada Utsman ibn Affan. Tapi tak ditemukan. Ali bukan tidak mau mengeksekusi mati, karena kan belum jelas siapa pembunuhnya. Kalau main bunuh-bunuh aja itu tak bisa begitu. Sehingga tertuduh Ali tersebut mengakibatkan ketika Ali selesai dalam perang Nahrawan, dibunuhnya semua orang-orang Khawarij. Nama perangnya perang Nahrawan. Tapi setelah itu dalam kondisi yang cukup agak aman, Ali perjalanan subuh menuju masjid. Di tengah perjalanan dibunuh oleh antek-antek Khawarij yang tak suka dengan Ali bin Abi Thalib, namanya Ibnu Muljam. Pembunuhannya sama sadisnya dengan Utsman ibn Affan. Jadi sahabat Nabi yang mati, yang meninggal dibunuh khalifah lagi dalam keadaan sadis, paling tidak ada 2 orang. Satu namanya Utsman, yang kedua namanya Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga nanti cucu dia diracun, yang keempat cucu dia yang kedua namanya Al-Husain, yang lebih berbahaya lagi. Jadi Bapak Ibu, tidak main-main ini Bapak Ibu. Karbala itu nanti sangat muskilah. Kalau kita ketemu diizinkan Allah, kita bahas Karbala itu Bapak Ibu, itu tidak selesai 2-3 pertemuan. Saking berbahayanya Karbala itu. Dan itu dampak daripada perbuatan pengkhianatan Ahlul Kufah itu, orang-orang Syiah nanti itu. Mereka yang berkhianat, mereka pula yang bersedih. Nah, itu dia. Nah, poin itu tadi. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kepemimpinan Al-Hasan ini Muawiyah ingin ambil. Memang tidak berperang. Kata Al-Hasan, aku mencintai perdamaian. Maka Nabi pernah katakan dalam hadisnya, salah satu di antara cucuku itu akan menjadi pendamai. Nah, cucu Nabi yang mendamaikan terjadi 2 kelompok besar itu bernama Al-Hasan. Tapi Nabi juga pernah berkata dalam hadisnya, kelak 2 cucu Nabi pernah cium. Yang pertama dicium Nabi Al-Hasan itu bibirnya. Yang kedua dicium Nabi Al-Husain itu lehernya. Para sahabat ini bingung, kenapa? Ternyata fakta itu terjawab. Nanti Al-Hasan ini meninggalnya diracun. Nanti Al-Husain lehernya dipotong. Maka Nabi cium lehernya itu. Para sahabat itu tahu. Setelah melihat kejadian itu nanti, para sahabat yang masih hidup menangis sejadi-jadinya. Mereka katakan fakta yang dikatakan oleh Nabi itu terbukti di hadapan mata mereka. Kembali kepada poin tadi. Singkat cerita, Al-Hasan hanya 7 bulan. Dalam 7 bulan Muawiyah bilang begini kepada Al-Hasan. Al-Hasan bilang begini, aku ingin perdamaian di antara 2 kabilah besar. Karena kita sama-sama muslim. Kok muslim dengan muslim berkelahi? Inilah kebijaksanaan Al-Hasan. Diakui oleh adiknya bernama Al-Husain. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kata Al-Hasan kepada Muawiyah? Akan kuberikan jabatan khalifah ini kepadamu dengan 2 syarat. Syarat yang pertama kata Al-Hasan, jangan kau caci maki ayahku di hadapan umat manusia. Apa jawaban Muawiyah? Kata Muawiyah, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Ali belum membunuh siapa orang-orang yang melakukan pembunuhan terhadap Utsman. Hanya karena itu Pak. Jadi Muawiyah tetap tidak mau, bersikeras. Kata Al-Husain di belakang, Al-Husain udah geram sekali tuh Pak. Udah geram sekali. Hanya saja dia patuh kepada abangnya Al-Hasan. Apapun perintah Al-Hasan, kebijaksanaan Al-Hasan atau kebijakan Al-Hasan dipatuhi Al-Husain. Oke, kata Al-Hasan, kalau begitu jangan kau caci maki ayahku di hadapan keluarganya. Dijawablah oleh Muawiyah, oke, siap. Tak sampai di situ. Persyaratan yang kedua, kata Al-Hasan kepada Muawiyah, aku serahkan jabatan khalifah dengan catatan, kalau kepemimpinanmu habis dan aku masih hidup, kata Al-Hasan, maka yang akan menggantikan dirimu adalah aku. Tapi kalau aku meninggal, kata Al-Hasan, aku mati,
dan engkau sudah selesai dari masa jabatanmu, tampuk kekuasaan dikembalikan kepada musyawarah dalam pemilihan khalifah. Jadi tidak bisa main tunjuk, harus dikembalikan kepada musyawarah. Kenapa kok dikembalikan kepada musyawarah? Sahabat Nabi ketika itu masih banyak. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, masih ada Abu Musa al-Ash'ari, Zubair ibn Awam, Ibnu Zubair, masih banyak sahabat Nabi itu. Bukan sedikit, masih banyak yang masih hidup, yang kelak menyaksikan terbunuhnya cucu-cucu Nabi. Singkat cerita begini Bapak Ibu. Kata Muawiyah, oke, kita sepakati, berpindah tanganlah Pak Khalifah ini Pak kepada Muawiyah. Al-Husain tetap tidak mau berbaiat kepada Muawiyah, tidak mau dia. Karena dari awal dia sudah sadar ketika perebutan kekuasaan kepada bapaknya, dia tahu. Seketika itu Al-Husain sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Muawiyah ini tidak benar, merebut kekuasaan yang sah yang dipilih oleh para sahabat Nabi, bukan tanpa persetujuan sahabat Nabi. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, Muawiyah naik, Husain tetap tidak mau berbaiat kepada Muawiyah, tapi tidak dipersoalkan. Al-Husain tidak pernah angkat senjata untuk berperang kepada Muawiyah selama kepemimpinan Muawiyah. Yang terjadi kaitannya dengan Murji'ah ini begini. Ketika Al-Husain dibunuh oleh oknum-oknum tertentu, diracun, dikasih racun dalam makanannya, dan akhirnya berbuih mulutnya dan meninggal dalam keadaan diracun. Tinggallah Al-Husain bersama Ibnu Umar, bersama Zubair ibn Awam. Ini sahabat-sahabat Nabi Pak, termasuk cucu Nabi, dan mereka semua mencintai. Apa yang terjadi di masa kepemimpinan Muawiyah dan mulai berakhir kepemimpinan Muawiyah tidak mau mengembalikan kepemimpinannya kepada musyawarah. Muawiyah justru memilih anaknya Yazid ibn Muawiyah menjadi pengganti Khalifah Muawiyah, yang oleh mayoritas ulama Syam, Damaskus ketika itu mengakui akan kefasikan daripada Yazid ibn Muawiyah. Apa kata para ulama-ulama Muawiyah, ulama-ulama Damaskus itu atau Syam itu? Bahwa Yazid bin Muawiyah ini minum minuman keras, suka mempermainkan perempuan. Sebenarnya dalam sebagian pandangan dikatakan bahwa Yazid bin Muawiyah ini bukan lagi fasik, tapi sesat. Bahkan ada yang mengkafirkan sampai saking ekstrimnya. Wah, ini sangat ekstrim. Kata para ulama-ulama Damaskus itu, dia tidak layak jadi khalifah karena dia suka melakukan perbuatan-perbuatan keji, antara lain daripada maksiat, minum khamar, dan suka otoriter di masa kepemimpinan bapaknya. Nah, ini biasa Pak ya, kalau ada orang-orang yang anak daripada pemimpin kan begitu, suka onar. Nah, kecuali yang tidak onar gitu, suka bapakku pemimpin, suka-suka hati dia aja, mau ngapa-ngapain. Kalau dia nanti masuk penjara, kan bapaknya tinggal datang, keluarkan. Oleh para ulama Damaskus mengakui bahwa perbuatannya Yazid bin Muawiyah seperti itu. Dia minum khamar, dia mempermainkan wanita dan lain sebagainya. Itu kan maksiat. Disepakati oleh para ulama Syam bahwa itu yang terjadi pada Yazid bin Muawiyah. Singkat cerita Bapak Ibu, Al-Husain meninggal, tampuk kekuasaan Muawiyah selesai. Apa yang dilakukan oleh Muawiyah? Diberikan kekuasaan ini, diangkatlah anaknya menjadi Khalifah Yazid bin Muawiyah, yang terkenal akan kefasikannya. Bapak Ibu harus tahu apa alasannya. Alasan yang pertama, Muawiyah mengangkat anaknya Yazid bin Muawiyah, yang pertama dianggap mampu mendamaikan kedua belah pihak. Yang kedua, panglima perang. Yang ketiga, tahu Bapak Ibu apa alasan yang ketiga? Karena anak daripada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Jadi nepotisme pertama itu dalam kerajaan Islam
itu terjadi pada masa Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kenapa kok bisa begitu Pak Ustaz? Kembali kepada poin. Orang-orang kalau sudah tergiur dengan kekuasaan itu sudah biasa. Merubah sistem khalifah yang tadinya musyawarah menjadi sistem dinasti. Nah, jadi sistem dinasti pertama juga terjadi pada masa dalam kerajaan Islam itu juga terjadi pada masa dinasti Umayyah, lebih tepatnya Daulah Umayyah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nanti muncul Daulah Umayyah ini, rasa sakit hati keluarga-keluarga Nabi namanya Abbas itu juga akan muncul. Nanti akan muncul namanya Abbasiyah. Muncul dari silsilah keturunan keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih tepatnya paman Nabi. Nah, jadi nanti Ibnu Abbas ini punya kelompok namanya, punya dinasti berpegang teguh, punya kerajaan besar namanya dinasti Abbasiyah yang akan kelak merebut kekuasaan daripada dinasti Umayyah secara brutal juga. Perebutannya juga brutal. Nah, kembali kepada poin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kaitannya dengan Murji'ah? Kaitannya dengan Murji'ah begini. Ketika terjadi pertikaian yang besar antara para pembunuh-pembunuh Utsman ibn Affan, begitu juga kasus daripada kefasikan yang dilakukan oleh Yazid ibn Muawiyah itu, nanti juga ada kasus terhadap pembunuhan orang-orang muslim di Madinah dan di Mekah oleh Muslim ibn Uqbah, yang itu dilakukan oleh umat muslim dari kelompok Yazid bin Muawiyah. Mereka menganggap semua perbuatan yang mereka lakukan ini pada hakikatnya itu sudah disebut oleh para ulama dosa besar. Dan dosa besar ini sebagian ulama dikatakan mereka kafir. Sebagian lagi mengatakan sesat. Sebagian lagi mengatakan untuk menengahi dua kelompok ini, yang mengatakan kafir, yang mengatakan sesat, muncul kelompok tengah-tengah, Pak. Apa kata mereka? Kata mereka, masalah dosa besar atau tidaknya itu kita serahkan saja kepada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan kelompok Murji'ah, mengembalikan urusan-urusan dosa besar ini kepada Allah dan menunda hukumannya sesuai dengan ketentuan Allah nanti kelak di hari kiamat. Maka kelompok ini disebut dengan kelompok Murji'ah. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai di sini? Ini namanya Murji'ah. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, adakah pengaruh pemikiran Murji'ah ini berbahaya bagi kalangan umat muslim? Bentar dulu. Pada masa ketika termunculnya kelompok Murji'ah ini, kelompok ini ada dua golongan. Golongan yang pertama, kata para ulama, Abu Zahra menuliskan dalam kitabnya, kelompok yang pertama Murji'ah as-sunnah. Siapa Murji'ah as-sunnah ini? Yang berpendapat bahwa pendosa akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya kelak di hari kiamat. Yang kedua, ada namanya Murji'ah bid'ah, yaitu mereka yang secara khusus memaknai atau memakai nama Murji'ah di kalangan mayoritas umat muslim. Mereka inilah yang berhak menerima ungkapan dan penilaian buruk dari semua pihak. Sekarang kita lihat Murji'ah sunnah tadi oleh sebagian ulama dikatakan dia tidak Murji'ah, tapi sebagian lagi dikatakan Murji'ah. Tapi mayoritas ulama mengatakan yang namanya Murji'ah sunnah ini dia masuk dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tidak masuk dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang disebut dengan Murji'ah bid'ah. Nah, sekarang saya ilustrasikan begini Bapak Ibu. Apa sebenarnya inti poin daripada Murji'ah itu? Inti poin Murji'ah itu begini Pak. Setiap orang yang melakukan dosa besar, bagi mereka itu tidak sesat. Satu, orang-orang yang melakukan dosa besar tidak mendapatkan ancaman-ancaman seperti apa yang dikatakan oleh para ulama yang lain. Begitu juga yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadisnya begini, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidak maukah kalian aku beritahu kepada kalian dosa-dosa besar? Di dalam kitab Imam Az-Zahabi, Syamsuddin Az-Zahabi Al-Kabair, nomor 2 Bapak Ibu. Nomor 2 kalau saya tidak salah itu
dosa besar itu jatuh pada perbuatan pembunuhan. Jadi Yazid bin Muawiyah yang memerintahkan orang untuk membunuh orang-orang yang tidak mau berbaiat kepada dia. Oleh sebagian kalangan ketika itu mereka katakan itu tidak dosa besar. Mereka itu pengkhianat, kata mereka. Nah, ini poin penting, Pak. Sehingga nanti Bapak Ibu pembunuhan umat muslim di Madinah itu pembunuhannya biasa-biasa saja. Karena mereka menganggap pembunuh pemberontak. Dan membunuh Al-Husain itu dan Al-Hasan itu biasa. Sekalipun dijamin masuk surga, tapi tetap mereka bunuh. Dan mereka bangga itu bisa membunuh Al-Husain itu. Mereka bangga bisa membunuh Ali bin Abi Thalib. Mereka bangga bisa membunuh Al-Hasan. Mereka bangga bisa membunuh sahabat-sahabat Nabi yang lain yang memberontak kepada mereka. Dan mereka anggap itu bukan dosa besar, Pak. Mereka anggap bukan dosa besar. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia poin pentingnya. Sekarang saya sampaikan Bapak Ibu. Murji'ah ini yang pertama, mereka katakan bahwa dosa besar itu ditangguhkan di hari kiamat dan bukan dosa besar dan sesuai dengan kadar dosanya yang disiksakan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, orang pelaku dosa besar tidak usah dihukumi apapun. Cukup itu urusan hati masing-masing. Nah, nanti kita lihat Bapak Ibu, apakah kelompok ini sudah terjadi hari ini atau belum. Yang ketiga, menggampangkan semua dosa-dosa besar. Mereka anggap gampang, mereka anggap biasa, tidak ada masalah. Dosa-dosa besar itu tidak ada masalah, biasa, gampang, tidak ada masalah. Kata mereka begitu. Nah, sekarang kita lihat karakter-karakter mereka. Pada beberapa tahun yang lalu, terjadinya tahun kemarin itu, apa kata salah seorang kepala pemegang kekuasaan yang boleh kalau mau ikut paskibraka tidak boleh pakai jilbab. Masih ingat ya kasus ini, Pak? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, perempuan tidak pakai jilbab itu dosa besar enggak? Perempuan tidak pakai jilbab dosa besar enggak? Itu perintahnya Allah untuk menggunakan jilbab, bukan dosa kecil. Orang yang membuka aurat itu dosanya besar. Dosa besar. Sehingga muncul kelompok yang mengatakan tidak usah pakai jilbab. Tidak apa-apa. Jilbab itu tergantung pada hati masing-masing. Ini namanya Pak yang disebut dengan menggampangkan melakukan perbuatan dosa. Itu satu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa dampak daripada pemikiran ini? Menggampangkan dosa besar. Kata guru saya, sekarang ini bukan murjiah yang dahulu. Sekarang ini namanya neo murjiah. Atau dikatakan sama beliau murjiah permisif. Apa murjiah permisif itu? Kelompok murjiah yang berpandangan dosa besar bukan dosa besar, yang berpandangan dosa besar ditangguhkan di hari kiamat dan dikembalikan kepada hati masing-masing dalam urusan itu. Sehingga Bapak Ibu, persoalan sekarang itu begitu. Kenapa kau tak pakai jilbab, nak? Jawabannya sederhana, hatiku belum mantap. Sekarang pertanyaannya, nunggu hati mantap kapan? Nanti nak pakai jilbab terus dia. Sehingga kata orang tuanya, udah anda usah dipaksa, kita akan ajarkan dia sesuai dengan hati dia masing-masing. Tidak bisa begitu, Pak. Kenapa kau tak sholat ke masjid? Kenapa kau tak sholat, nak? Hatiku belum mantap untuk melakukan sholat. Pertanyaannya, meninggalkan sholat itu kira-kira dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil atau dosa besar? Kenapa mereka katakan meninggalkan sholat itu biasa-biasa saja? Karena mereka berpahaman bahwa dosa besar itu tidak ada. Inilah Pak dampak pengaruh daripada pemikiran murjiah. Sangat berbahaya. Apa maksudnya? Bapak Ibu boleh lihat sekarang. Karena dianggap sederhana dan biasa dosa-dosa besar ini, Pak, maka banyak orang yang melakukan dosa besar tanpa ada rasa bersalah. Tidak ada bersalahnya, Pak. Tidak merasa sama sekali.
Masa seorang pemimpin mengatakan tidak paskibraka, tidak usah pakai jilbab? Yang kedua, pada tahun 2016-17 itu kalau tidak salah muncul Pak pemikiran begini. Berzinah, kalau seandainya dia berzina, berhubungan badan, kalau seandainya suka sama suka itu tidak zina. Tapi kalau pemerkosaan baru zina. Oh, ini dah kacau ini Pak. Kemarin Bapak Ibu, di tahun 2020 sekian, saya lupa lebih tepatnya, ketika kasus Menteri Pendidikan ketika itu, beliau mengeluarkan pernyataan begini, yang pernyataan itu tertulis, yang disoroti oleh para ulama, begitu juga oleh para anggota dewan. Apa kata dia? Itu kalau sempat kita tidak hati-hati membacanya, maka itu akan disahkan Pak. Apa kata dia? Yang dikatakan dengan berzinah itu jika perempuan atau laki-laki itu diperkosa. Tapi kalau mereka berhubungan badan satu sama lain, suka sama suka, itu tidak apa-apa, biasa. Dan itu bukan zina. Kira-kira kalau pemikiran seperti ini ada di tengah kita, berbahaya apa tidak? Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, zaman Nabi itu orang yang berzina, ketahuan berzina Pak, dikeluarkan dari kampung tuh Pak, dirajam dulu Pak. Setelah dirajam, kalau masih hidup dia Pak diusir. Kalau sekarang saya tanya Bapak Ibu, orang berzina sekarang ini diapain? Dijaga Pak, dijaga. Bukan diapa-apakan, dijaga. Udah, itu aib orang, udah biarkan aja, itu kan urusan dia. Tidak bisa begitu Pak. Kalau ada di kampung kita orang-orang yang melakukan zina dan kita tahu tapi kita diam, satu kampung Pak mendapat dosanya satu kampung dan menerima azabnya satu kampung, sekalipun ada orang soleh di situ Pak. Jangan macam-macam Pak. Jadi persoalan ini berbahaya. Kenapa Imam Zahabi menuliskan dalam kitabnya Al-Kabair, dibuat sama beliau, didetailkan sama beliau Pak, ada 70 lebih dosa-dosa besar itu Pak, yang oleh kelompok Murji'ah dianggap biasa. Itu contoh yang kedua. Kita masuk contoh yang ketiga. Ada contoh yang ketiga, ada. Sekarang Bapak Ibu perhatikan, riba itu, pemakan riba itu dosa besar apa tidak? Pemakan riba itu dosa besar apa tidak? Dianggap oleh mereka tidak. Kenapa? Coba Bapak Ibu perhatikan hari ini. Begitu mudah orang bermain dengan riba, sedikit riba. Kita lihat kasus Pak. Sekarang ini menjelang lebaran, nanti ada namanya tukar menukar uang. Banyak transaksi tukar menukar uang di akhir menjelang lebaran ini Pak. Itu banyak yang terindikasi ribawi. Yang Bapak Ibu tukar-tukar di pinggir jalan, itu kalau kita tukar 1 juta, mereka kasih kepada kita 990 riba. Segala sesuatu hari ini diribakan Pak. Kalau tidak ada dulu orang yang kental mengatakan tentang riba. Begitu terus Pak. Kredit, leasing, semua unsur ribawi. Banyak Pak. Jangan salah. Dan dianggap dosa biasa. Kalau mereka tahu bahayanya dosa riba ini Pak, maka mereka tidak akan melakukan Pak. Kalau mereka tahu ancaman, kalau mereka melihat dengan mata kepala mereka ancaman yang Allah berikan kepada mereka, pelaku-pelaku riba ini, niscaya manusia tidak akan memakan riba, walaupun hanya sedikit, tidak akan. Coba bayangkan. Dan ini Pak, tidak dipahami sebagian kalangan umat muslim. Mereka menganggap ini biasa. Ini dampak dan pengaruh daripada pemikiran kelompok yang disebut dengan Murji'ah Pak. Mereka anggap biasa. Dosa-dosa seperti ini biasa Pak. Meninggalkan sholat biasa. Nikah beda agama biasa. Minum khamar biasa. Berzinah biasa. Memanipulasi biasa. Melakukan pembunuhan biasa. Coba lihat, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu akan banyak terjadi pembunuhan di setiap tempat, kata Nabi. Akan terjadi pembunuhan di mana-mana. Sekarang Bapak Ibu lihat dampak daripada hal tersebut. Dampak daripada pemikiran daripada Murji'ah. Hari ini orang dianggapnya biasa-biasa saja.
Tidak ada yang takut dengan dosa sekarang, Pak. Apalagi dosa besar. Tidak ada yang takut. Orang maling, orang manipulasi, orang korupsi, rata-rata mereka lakukan dosa besar, Pak. Tapi mereka anggap biasa-biasa saja. Kenapa mereka anggap biasa? Karena ada pemikiran yang muncul di tengah kalangan umat manusia hari ini. Udah, kalau kalian berdosa kan tinggal taubat. Tinggal taubat. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Asnaful Maghrurin? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Asnaful Maghrurin itu, orang-orang yang tertipu. Yang pertama itu kata Imam Al-Ghazali, orang-orang kafir yang tertipu. Pada pasal yang kedua kata Imam Al-Ghazali begini, ada orang yang yattakiluna bi'afwillah wa yuhmiluna al-amal. Ada orang-orang yang sangat-sangat berharap, dia bilang begini, menggampang-gampangkan namanya ampunan Allah. Allah, aku membunuh sekarang, kan tinggal taubat. Setelah taubat selesai. Sampai sini paham, Pak? Allah, aku sekarang kan tinggal berzina. Habis berzina kan aku tinggal taubat. Habis minum khamar kan tinggal taubat. Semua tinggal, Pak. Ini dampak daripada pemikiran kelompok Maka Bapak Ibu mohon maaf, ketika kasus-kasus hari ini terjadi, yang terjadi di negara kita ini khususnya, itu terlalu menggampangkan dosa-dosa besar. Seperti kasus BPIP tentang orang-orang yang berjilbab itu tidak boleh. Mereka katakan syarat untuk jadi paskibraka tidak boleh berjilbab. Yang kedua, tidak ada masalah kata dia. Agama semua sama. Semua agama sama. Yang ketiga, terjadi pada masa yang sama di Menteri Pendidikan sebelum sekarang. Apa kata dia? Hari ini kalau umat Muslim berdoa, semua agama yang lain ikut. Nanti begitu juga, ketika agama lain berdoa, semua umat Muslim ikut. Kira-kira kalau pemikiran seperti ini tersebar luas, kira-kira baik apa tidak? Begitulah Pak yang terjadi, menggampangkan dosa. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terjadinya pencampur aduan. Mereka anggap tidak ada lagi yang takut dengan dosa, tidak ada lagi yang takut dengan riba, tak ada yang takut dengan zina. Maka wajar Pak. Apa dampak daripada pemikiran ini Pak? Dampak daripada pemikiran ini kata Nabi, kelak di akhir zaman, semua hasil dari pemikiran ini itu akan merajalela perbuatan-perbuatan dosa besar di tengah masyarakat. Satu, contohnya kata Nabi, di akhir zaman akan terjadi pembunuhan di mana-mana kata Nabi. Sekarang kita bisa lihat Pak, sedikit-sedikit beritanya mati, sedikit-sedikit beritanya mati. Itu pertama. Yang kedua, kata Nabi akan marak di tengah umatku kata Nabi perzinahan. Orang hari ini Bapak Ibu berzinah biasa. Dulu perzinahannya sembunyi-sembunyi, sekarang sudah terang-terangan Pak. Lihat Bapak Ibu sekarang ada namanya prostitusi online. Itu sudah terjadi perzinahan terang-terangan. Yang ketiga, judi. Dosa besar Pak. Dulu orang judi sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan. Bahkan ada namanya judi online. Yang penting kan menghasilkan. Itu masalah. Yang keempat, riba merajalela. Buktinya semua orang melakukan dan bermain dengan riba. Tidak ada orang yang takut dengan riba sekarang. Yang keempat, melakukan kecurangan. Semua orang banyak melakukan kecurangan. Berbagai macam kecurangan yang mereka lakukan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi di akhir zaman itu sanawatun khadda'at. Masa-masa tipu daya, kemungkaran merajalela, kemaksiatan merajalela. Kenapa? Dampak daripada pemikiran kelompok-kelompok murjiah tadi yang menggampangkan dosa-dosa tersebut dan menggampangkan ampunan-ampunan Allah. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, intinya adalah kalau kita tidak menjaga keluarga kita, maka jangan salah kelak mereka akan terpengaruh dengan pola pikir yang seperti ini. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Aman? Ini berat memang ini Pak Ustaz. Pagi-pagi kajiannya pemikiran kan? Agak berat memang itu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua.
Mudah-mudahan bisa diambil faidah, mudah-mudahan bisa kita jadikan sandaran untuk menjaga keluarga kita dari pola pikir seperti ini. Karena yang kita khawatirkan kelak adalah kelompok-kelompok seperti ini merajalela di negara kita, terkhusus di dalam agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al al-jannata mathwahum. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana saghara. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhara al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma ahlik al-kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da' ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.